Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita bisa bertemu kembali dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Mudah-mudahan antum masih semangat belajarnya ya, walaupun masih di rumah, dan mungkin akan diperpanjang lagi pembelajaran daring ini, entah sampai kapan. Kita berdoa saja, mudah-mudahan wabah ini segera berakhir dan kita bisa bertatap muka kembali seperti sebelumnya. Nah, baik, minggu sebelumnya, minggu lalu kita sudah belajar tentang apa itu teks non-fiksi ya. Teks non-fiksi itu, nah, karangan non-fiksi ya. Teks non-fiksi itu berarti teks yang menyampaikan berita sesuai kebenaran ya, sesuai fakta. Karangan non-fiksi berusaha menyampaikan kebenaran sesuai kenyataan, berisi fakta-fakta serta masuk akal bagi pembaca. Nah, jadi karangan non-fiksi ini bisa antum temukan di majalah atau di koran-koran gitu ya. Di berita televisi juga bisa antum jadikan sebuah karangan non-fiksi. Jadi karangan non-fiksi itu karangan yang sesuai dengan kenyataannya, tidak dibuat-buat dan tidak direkayasa gitu ya. Nah, bagaimana cara kita bisa menggali informasi dari teks non-fiksi tersebut ya. Sama halnya dengan teks narasi dan teks eksposisi. Teks non-fiksi juga bisa kita gali, bisa kita urai konsep-konsepnya, bisa kita temukan informasinya dengan cara membaca dengan seksama teks yang disediakan. Kemudian nanti antum bisa menandai atau mencatat informasi penting yang terdapat di dalam teks. Nah, setelah antum menggali informasi yang ada di dalam teks ya, antum akan menemukan konsep-konsep yang saling berkaitan nanti antara paragraf 1 ke paragraf kedua itu saling berkaitan. Itu ya. Tuh, jadi cara menguraikan konsep-konsep pada teks non-fiksi itu salah satunya yang pertama, membaca setiap kalimat pada teks gitu. Jadi tidak terburu-buru, bacanya dengan teliti ya, dibaca dengan teliti dan seksama. Kemudian setelah antum baca, ditandai inti kalimatnya itu yang mana gitu, ide pokoknya dari setiap kalimat itu yang mana. Inti kalimat itulah yang nantinya akan menjadi sebuah konsep dari teks non-fiksi yang yang antum baca tadi itu ya. Kemudian setelah antum menandai inti kalimat atau ide pokok dari teks yang antum baca, selanjutnya antum bisa menentukan kalimat utama dari paragraf teks non-fiksi itu. Jadi misalnya di sini ada contoh bacaan atau teks anak dan mainan. Nah, di sini antum sebelum menggali informasinya apa, antum baca dulu nih anak dan mainan ini
teksnya menceritakan tentang apa gitu ya. Dibaca per paragrafnya sampai akhir gitu ya. Nah, nanti di setiap paragraf itu antum tandai mana nih yang menjadi ide pokoknya. Misalnya paragraf pertama yang menjadi ide pokoknya itu adalah di awal ya, manfaat mainan gitu, manfaat mainan bagi anak gitu ya. Itu. Nah, kemudian setelah ditandai, antum bisa menentukan nih kalimat utamanya. Kemudian konsep yang terdapat pada kalimat utama nantinya akan menjadi konsep utama yang menjelaskan konsep-konsep lain yang saling berkaitan dalam teks. Gitu ya. Nah, paham ya sampai sini ya. Nah, ini beberapa langkah untuk menguraikan konsep dalam teks non-fiksi. Ada beberapa ya, ada beberapa macam. Nah, setelah itu, setelah membaca dengan seksama, nah nanti antum bisa dapat informasi nih di paragraf pertama. Tadi dari bacaan anak dan mainan ya. Paragraf pertama ada 3 kalimat utama nih, ada 3 kalimat utama. Yang pertama, manfaat anak memiliki mainan ya. Yang kedua, dampak positif mainan sebagai pengembang aspek fisik, sosial, pengetahuan dan komunikasi anak. Yang ketiga, anak perlu dikenalkan pada mainan yang memberikan manfaat positif baginya. Paragraf kedua dan ketiga seterusnya ya. Nah, dari ketiga paragraf pada teks non-fiksi yang tadi ya, anak dan mainan, ditemukan ada 9 ya. Ada 9 konsep yang mendukung tema manfaat mainan bagi anak. Paragraf pertama, kalimat kedua dan ketiga itu menjelaskan kalimat yang nomor 1 itu ya. Jadi mendukung. Jadi saling terkait ya, saling ada keterkaitan antara kalimat selanjutnya dengan kalimat sebelumnya gitu. Nah, seperti itu ya. Jadi intinya sebelum antum menggali informasi dari sebuah teks, hal yang perlu dilakukan adalah membaca, kemudian menandai, lalu menemukan itu ya. Baca, tandai, temukan. Ingat itu aja ya. Nah, selanjutnya dari setelah kita mengurai konsep-konsep dari paragraf non-fiksi. Nah, sekarang kita menyajikan konsep-konsep yang saling berkaitan pada teks non-fiksi ke dalam tulisan. Nah, antum sudah belajar menggali informasi dari teks non-fiksi yang terdiri atas 1 paragraf atau lebih dari 1 paragraf. Nah, sekarang antum akan belajar untuk menyajikan konsep-konsep yang berkaitan pada teks non-fiksi ke dalam tulisan dengan bahasamu sendiri. Nah, tuh jadi setelah antum menguraikan konsep-konsepnya dari mulai menandai ide pokok, terus menentukan kalimat utama. Nah, antum bisa menyajikan konsep-konsep itu ke dalam sebuah teks tulisan dengan bahasa antum sendiri ya. Jadi sebuah teks non-fiksi. Itu. Nah, menyajikan tulisan dengan memperhatikan diksi serta ejaan yang baik dan benar. Diksi itu adalah pemilihan kata ya. Nah, di sini ada info, antum bisa baca. Diksi berarti pemilihan kata. Diksi dan ejaan yang digunakan harus sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, jadi dalam penyajian teks non-fiksi ini, antum tidak seenaknya menggunakan bahasa ya. Tidak seenaknya menggunakan bahasa antum misalnya dengan bahasa sehari-hari, tetapi harus dengan kosakata yang tepat gitu, harus dengan pemilihan kata yang benar dan tepat.
sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi tidak asal-asalan membuat sebuah karangan ya, tapi harus memperhatikan juga pemilihan katanya. Misalnya kata antum mau menulis, nah ini dari sini saja bicara soal permainan, terutama bermain dengan benda-benda sekitar. Nah, misalnya antum pakai bahasa antum sendiri nih, bicara. Nah, bicara ini antum ganti dengan ngomong-ngomong gitu ya. Ngomong-ngomong soal permainan, terutama main dengan benda-benda sekitar. Nah, itu kan bahasa itu agak rancu ya, sedikit rancu gitu. Jadi harus dengan penggunaan kata yang tepat, pemilihan kata yang tepat, benar-benar sesuai dengan kamus gitu ya. Nah, untuk tugasnya itu ya, materi tentang teks non fiksi insya Allah bisa difahami ya. Jadi sebenarnya tidak beda jauh dengan teks-teks sebelumnya yang kita pelajari, yang kita bahas sebelumnya, bahwa pembuatan atau cara penyajian dan cara menguraikan konsep-konsep dari teks itu hampir sama gitu ya, hampir sama dengan teks narasi yang lain gitu. Cuman bedanya teks non fiksi ini lebih sesuai dengan kenyataan gitu. Jadi ilmiah, sesuai dengan kenyataan, kebenaran yang ada, tidak asal ngarang, karangan non fiksi tapi tidak asal ngarang gitu. Hanya dalam bayangan gitu, dihayal-hayal, oh ini teh gini. Tidak seperti itu, tapi sesuai faktanya ada gitu. Misalnya antum mau menceritakan tentang kasus COVID sekarang misalnya. Sekarang kan lagi ramai tentang virus COVID-19 gitu, COVID-19. Nah, antum mau menjelaskan tentang apa itu COVID, apa itu wabah corona gitu ya. Nah, antum membuat karangan tentang COVID itu tidak asal hanya dengan imajinasi antum saja, tetapi antum harus menggali dari mana itu asalnya COVID, apa itu penyebab COVID dan lain sebagainya. Itu harus digali sampai ke akar-akarnya gitu. Jadi harus benar-benar sesuai dengan fakta yang ada dan bisa dipertanggungjawabkan nanti karangan antum gitu ya. Nah, sekarang tugas antum coba antum cari sebuah berita, baik itu di koran atau di majalah. Antum cari sebuah berita, terus antum baca, kemudian antum uraikan konsep-konsepnya. Dari nggak usah yang panjang-panjang, beritanya nggak usah yang panjang-panjang, antum minimalnya 3 atau 4 paragraf. Silahkan antum cari beritanya yang sesuai dengan faktanya. Kemudian setelah antum mendapatkan beritanya, uraikan konsep-konsep yang ada di dalam teks tersebut gitu ya. Misalnya nih, antum menemukan sebuah berita tentang COVID-19 misalnya. Nah, di situ ada beberapa paragraf. Nah, tiap paragrafnya nanti antum uraikan konsep-konsepnya dari mulai ide pokoknya apa, seperti yang dicontohkan tadi, yang ada di buku ya, seperti yang dicontohkan tadi, seperti yang dijelaskan ibu barusan. Dibaca dengan seksama, tandai, kemudian temukan kalimat utamanya. Nah, setelah antum menemukan dari langkah-langkah menggali informasi teks non fiksi tersebut,
antum buat menjadi sebuah karangan non-fiksi dengan bahasa antum sendiri, ya. Tidak usah panjang-panjang, yang sederhana saja tapi sesuai dengan apa yang antum baca. Itu ya, paham ya? Insya Allah. Nah, sekian materi untuk hari ini. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan bisa antum cerna, bisa antum pahami dengan baik. Dan kalaupun ada yang tidak dipahami, silahkan tidak usah ragu-ragu. Ibu selalu bilang, kalau antum tidak mengerti, antum tidak paham, silahkan bertanya kepada Ibu. Ya, langsung. Tidak dipendam sendiri. Ya, itu aja yang bisa Ibu sampaikan. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.